Tabea, halo sahabat bahasa, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam siniar Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Saya, Eka, akan menjadi pewaras kita dalam siniar hari ini dalam rangka perayaan Bulan Bahasa dan Sastra dengan tema mengenang 100 tahun karya A.A. Nafis. Nah, sahabat bahasa, pada edisi hari ini, 3 Oktober 2024, saya sudah bersama dengan narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Herni Payambonan SS. Selamat pagi Ibu Herni. Selamat pagi Ibu Eka. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Herni? Puji Tuhan baik Ibu Eka. Iya. Sahabat bahasa, pada edisi sensinya kita hari ini, Ibu Herni akan membahas tentang realitas sosial dalam cerita pendek Anak Kebanggaan karya A.A. Nafis. Nah, mungkin sebelum Bu Herni membahas cerita pendek Anak Kebanggaan ini, Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan terlebih dahulu siapa sih A.A. Nafis. Mungkin ada sahabat bahasa yang mungkin belum tahu atau belum mengenal siapa itu A.A. Nafis. Silakan, Bu. Iya, baik Ibu Eka. Sebelumnya izinkan saya menyapa sahabat bahasa yang mungkin saat ini sedang menonton siniar kita. Selamat pagi sahabat bahasa. Semoga sahabat bahasa selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, sahabat bahasa, A.A. Nafis lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 November tahun 1924. Ia adalah seorang sastrawan, politikus, dan juga budayawan yang sangat terkenal di Indonesia, dan ia lebih akrab disapa dengan A.A. Nafis. A.A. Nafis juga dijuluki sebagai sang pencemooh karena kritikan-kritikan sosialnya terhadap negeri ini. Ia merasa bahwa negeri ini telah digerogoti oleh para koruptor, sehingga ia selalu mengatakan bahwa jika itu hitam, ya hitam, tetapi jika itu putih, ya putih. Jadi tidak abu-abu Ibu Eka. Ya, pada suatu kesempatan ia pernah mengatakan bahwa kendati menulis adalah suatu alat dalam kehidupannya, tetapi jika ia boleh memilih, ia sebenarnya ingin menjadi penguasa. Karena menurutnya dengan dia menjadi penguasa, dia dapat menangkap para koruptor tersebut. Nah, Ibu Eka, A.A. Nafis ini meninggal pada tanggal 22 Maret tahun 2003 karena penyakit jantung dan diabetes. Dan karya-karya A.A. Nafis yang sangat terkenal yaitu antologi cerpen Robohnya Surokami. Nah, salah satu cerpen yang ada dalam antologi cerpen tersebut ialah Anak Kebanggaan. Berarti mungkin Ibu Herni bisa menjelaskan kepada sahabat bahasa, kepada kita terlebih dahulu nih, mengapa Ibu Herni ingin membahas nih cerita tentang Anak Kebanggaan ini, Bu? Silakan Bu, mungkin bagaimana gitu. Iya, baik Ibu Eka, sahabat bahasa, cerita Anak Kebanggaan ini cukup menarik. Tema yang diangkat dalam cerita Anak Kebanggaan ini adalah tentang harapan orang tua terhadap anaknya. Dan alur cerita dalam Anak Kebanggaan ini sangat mudah dipahami, kemudian bahasa-bahasa yang digunakan sangat sederhana, dan bahkan menurut saya cerita ini bisa juga dibaca oleh kalangan anak-anak seperti anak SMP, karena memang ceritanya alurnya itu sangat mudah, dan bahasa-bahasanya juga ringan, mudah dipahami oleh pembaca. Selain itu, Ibu Eka, cerita ini juga masih sangat relevan dengan kehidupan kita sekarang ini. Bahkan daya pikat dari cerita ini yaitu ia menyajikan cerita realitas sosial hubungan antara orang tua dan anak. Begitu Ibu Eka. Iya, jadi sepertinya ini ceritanya membuat penasaran ya Bu ya? Iya Ibu Eka. Mungkin Bu Herni bisa berbagi sinopsis begitu Bu, cerita Anak Kebanggaan ini, alur ceritanya seperti apa ya Bu ya? Iya, baik Ibu Eka. Cerita Anak Kebanggaan ini mengisahkan tentang seorang pria kaya bernama Ompi. Setelah istrinya meninggal, dia hidup bersama anak sematawayangnya bernama Indra Budiman. Ompi sangat menyayangi anak sematawayangnya dan ia memiliki harapan yang sangat besar terhadap anaknya. Ia ingin suatu saat di nama anaknya itu Indra Budiman ada gelar di depannya.
misalnya dokter atau insinyur. Nah, untuk mencapai keinginannya tersebut, orang tuanya kemudian menyekolahkan anaknya ke Jakarta, yaitu sekolah kedokteran. Nah, ketika anaknya ke Jakarta, ayahnya juga terus mengirimi surat menanyakan bagaimana perkembangan pendidikannya di Jakarta. Dan anaknya juga selalu membalas surat ayahnya menyampaikan bahwa dia di Jakarta pendidikannya baik-baik saja dan dia selalu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Namun di Jakarta ini ada tetangganya juga dari desa yang juga mengenyam pendidikan di Jakarta, sehingga mereka tahu apa sebenarnya yang terjadi di Jakarta. Mereka akhirnya menyampaikan kepada orang tuanya, kepada si Ompi, bahwa sebenarnya Indra Budiman di Jakarta itu tidak benar-benar sekolah, dia hanya main-main di Jakarta. Tetapi apa yang disampaikan oleh tetangganya ini, si Ompi tidak mau mendengar. Dia menganggap bahwa tetangganya menjelek-jelekan anaknya karena tetangganya itu iri dan dengki kepada kesuksesan anaknya. Untuk membungkam mulut tetangga-tetangganya ini, dia kemudian terus mengirimi uang yang banyak kepada anaknya dengan tujuan agar anaknya makin semangat dan dia cepat segera menyelesaikan sekolahnya dan dia pulang membawa gelar itu dan dia pulang menjadi seorang dokter agar membuktikan kepada tetangga-tetangganya di desa itu bahwa dia sebenarnya bisa mewujudkan harapan dari orang tuanya bahwa dia bisa menjadi seorang dokter. Nah, suatu ketika di desanya teman sebaya Indra Budiman ini ada yang menikah. Nah, kemudian si Ompi, orang tuanya itu berharap bahwa sepertinya bagus juga kalau anaknya segera dinikahkan. Jadi dia berharap akan ada seorang gadis yang datang untuk melamar anaknya. Tetapi kenyataannya tidak ada seorang gadis pun yang datang untuk melamar anaknya, karena di desa sudah tersebar bahwa anaknya Indra Budiman ini sebenarnya tidak benar-benar sekolah di Jakarta. Dia sebenarnya di Jakarta hanya main-main. Jadi harapan orang tuanya itu sebenarnya hanyalah angan-angan. Nah, ketika ayahnya mengetahui bahwa tidak ada seorang gadis pun yang mau datang untuk melamar anaknya, akhirnya karena ayahnya tidak mau membuat anaknya merasa rendah diri, akhirnya dia mengirimkan surat dan menyampaikan kebalikannya. Dia menyampaikan bahwa di desanya banyak gadis yang datang untuk meminang dia, tetapi semuanya ditolak oleh ayahnya karena ayahnya mau supaya anaknya selesai dulu sekolahnya, menjadi dokter dulu baru. Iya, jadi ayahnya juga membohongi anaknya demi untuk menyenangkan anaknya, Ibu Eka. Nah, tetapi lama-kelamaan surat yang dikirim oleh ayahnya ke Jakarta itu tidak lagi ada balasan. Nah, tetapi ayahnya tidak putus asa, dia selalu dan tetap mengirim surat walaupun tidak ada balasan, dan dia tiap hari selalu menanti balasan itu. Akhirnya suatu hari datanglah balasan itu, tetapi ternyata balasan itu bukan balasan dari Indra Budiman. Ketika surat itu dilihat, ternyata itu adalah surat-surat yang dikirim oleh ayahnya sendiri ke Indra Budiman yang sudah tidak sampai ke Indra Budiman. Jadi surat itu dikembalikan ke ayahnya. Akhirnya ayahnya pun jatuh sakit. Dia akhirnya lumpuh karena dia terus memikirkan anaknya, dan akhirnya pada suatu hari ada lagi surat yang datang, telegram, dan ini kondisinya ayahnya sudah sakit, sudah lumpuh, dan ketika dia menerima surat itu, sebenarnya surat itu isinya ialah kabar tentang kematian Indra Budiman. Nah, ketika dia menerima surat itu, dia berpikir bahwa kabar ini adalah kabar yang baik, karena dia belum membukanya. Kemudian dia menggenggam surat itu, dan dia mendekapnya erat-erat, dan akhirnya ayahnya juga meninggal. Jadi apa yang menjadi harapannya hanyalah angan-angan belaka, tidak terwujud karena anaknya meninggal di sana, dan dia pun akhirnya meninggal karena memikirkan anaknya. Seperti itu, Ibu Eka. Iya, jadi sepertinya berujung kesedihan ya, Bu? Iya, betul. Seperti kebohongan-kebohongan yang berujung tragedi begitu ya, Bu? Betul, Ibu Eka.
Sayang sekali ya. Iya, jadi ceritanya berakhir dengan kesedihan Ibu Eka, tidak bahagia. Uh, Mungkin Bu Herni mungkin bisa sampaikan ya kepada sahabat bahasa seperti teks-teks naratif lain ataupun dalam cerita pendek ini biasanya ada konflik-konflik yang terjadi begitu. Mungkin Bu Herni bisa sampaikan kepada sahabat bahasa konflik-konflik apa saja sih yang tergambar di dalam ini cerita Anak Kebanggaan ini? Ya, baik Ibu Eka, sahabat bahasa, jadi konflik yang terdapat dalam cerita Anak Kebanggaan ini ada dua. Yang pertama yaitu konflik batin. Konflik batin ini dapat kita lihat dalam penggalan cerita, tetapi alangkah remuknya hati orang tua itu karena ternyata pengantar surat itu cuma mengantarkan semua surat-suratnya yang dikembalikan. Jadi di sini ada permasalahan batin, yaitu hati orang tuanya remuk. Karena apa yang diharapkan, dia berharap bahwa surat itu adalah kabar dari anaknya, ternyata surat itu adalah surat-suratnya sendiri yang dikembalikan ke dirinya. Kemudian konflik batin juga ini semakin diperjelas dalam penggalan cerita. Kini dalam hidupnya hanya satu hal yang dinantikannya, yaitu surat dari anaknya, Indra Budiman. Jadi di sini sebenarnya tergambar bahwa dia sebenarnya sudah putus asa. Jadi hanya satu saja harapannya, yaitu dia segera mendapatkan kabar dari anaknya. Kemudian juga di akhir cerita ada dijelaskan bahwa kehadiran dokter akan menimbulkan risau hatinya karena itu akan mengingatkannya pada anaknya. Jadi konflik batinnya di sini yaitu dia akan risau ketika ada dokter yang datang untuk mengobatinya. Jadi ini juga yang membuat tetangga-tetangganya tidak berani untuk memanggil dokter karena ketika dia bertemu dengan dokter dikhawatirkan dia akan semakin terluka karena dia akan mengingat anaknya yang dia harapkan sebenarnya untuk menjadi dokter. Iya. Kemudian untuk konflik fisiknya, peristiwa dalam cerita Anak Kebanggaan yang menggambarkan konflik fisik yaitu ketika Ompi sang ayah jatuh saat menerima suratnya sendiri yang sebenarnya ia kirimkan kepada Indra Budiman, dan ia sangat terluka karena dia sebenarnya sangat berharap bahwa dia bisa mendapatkan berita yang gembira dari anaknya, mendapatkan kabar tentang pendidikannya, tetapi ternyata tidak ada dan dia akhirnya menjadi lumpuh. Dan cerita tentang Ompi itu ya dia hanya tinggal menunggu di rumahnya, menunggu ada yang datang mengantarkan surat kepadanya. Seperti itu Ibu Eka. Oh iya, baik Bu Herni. Mungkin sahabat bahasa itu berkaitan dengan konflik yang terjadi di dalam cerita Anak Kebanggaan karya Ahan Hafiz. Nah, mungkin Bu Herni bisa menceritakan kepada sahabat bahasa juga unsur-unsur lain nih, mungkin tentang lingkungan sosial yang ada dalam cerpen Ahan Hafiz. Kira-kira bagaimana sih Bu untuk lingkungan sosial yang digambarkan dalam cerita ini? Baik Ibu Eka, sahabat bahasa, lingkungan sosial dalam sebuah cerita itu dapat mencakup kelas sosial ataupun juga status dan masih banyak yang lainnya. Nah, pada cerita pendek Anak Kebanggaan ini mengangkat nilai sosial yang syarat akan makna yang memang patut untuk dijadikan perenungan bukan hanya terhadap anak tetapi juga perenungan terhadap orang tua. Diceritakan bahwa Ompi sang ayah yang begitu mengasihi anaknya, begitu besar kasih sayangnya terhadap anak semata wayangnya, dan ia sangat membanggakan anaknya sehingga ia rela menghabiskan banyak uangnya untuk mencukupi kehidupan anaknya di Jakarta. Namun sayang ternyata kebaikan ini tidak dibalas oleh anaknya. Anaknya justru main-main di Jakarta. Dia tidak benar-benar serius untuk kuliah kedokteran di Jakarta. Namun Ibu Eka, di sini juga sebenarnya saya menggarisbawahi bahwa ada kekeliruan juga yang dilakukan oleh orang tuanya, karena orang tuanya juga berbohong kepada anaknya.
yaitu dia mengatakan bahwa banyak gadis di desanya yang datang untuk meminang dia, padahal sebenarnya tidak ada, karena tidak ada gadis yang mau sama dia, karena mereka sudah tahu bagaimana perkembangan Indra Budiman di Jakarta. Seperti itu, Ibu Eka. Iya, jadi mungkin tentang isu keluarga ya begitu, Bu. Iya. Orang tua dan anak, kemudian anak ke orang tua begitu. Nah, kalau itu berkaitan tentang lingkungan sosial, bagaimana kalau konteks sosial budaya, Bu Herni, yang tergambarkan di dalam cerita kita anak kebanggaan ini? Ya, baik Ibu Eka, sahabat bahasa, penggunaan bahasa ataupun dialek dalam sebuah cerita sebenarnya dapat menggambarkan bagaimana latar budaya dalam sebuah cerita tersebut. Jadi bahasa ataupun dialek yang digunakan oleh karakter atau tokoh dalam sebuah cerita itu sudah dapat memberikan gambaran budaya apa yang diangkat dalam cerita tersebut. Nah, nilai budaya dalam cerpen Anak Kebanggaan yaitu ketika penulis melukiskan bahwa terdapat adat atau budaya yaitu bahwa pihak gadis atau pihak perempuan lah yang datang untuk meminang pria yang ingin dinikahi. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya ini ada kaitannya memang dengan latar belakang penulis A.A. Nafis yang memang berdarah Minangkabau. Di Minangkabau adat budayanya ialah gadis yang datang untuk melamar pria. Jadi berbeda dengan di daerah lain yang biasanya kan laki-laki yang datang untuk meminang perempuan. Seperti itu, Ibu Eka. Jadi mungkin kalau tadi berbicara tentang sosial, hubungan keluarga, orang tua dan anak, kemudian sosial budaya tentang adat Minangkabau, perempuan yang meminang laki-laki. Nah, kalau sosial ekonomi nih Bu, bagaimana kalau yang tergambarkan dalam cerita Anak Kebanggaan ini? Iya, baik Ibu Eka. Di dalam cerpen Anak Kebanggaan ini, penulis menggambarkan keadaan ekonomi dalam cerita ini yang mencakup sumber finansial yang memadai. Karena dijelaskan bahwa Ompi sang ayah sebagai orang yang kaya yang ingin anaknya, yaitu Indra Budiman, mengejar cita-citanya menjadi dokter ataupun menjadi insinyur. Jadi lingkungan sosial ekonomi dalam cerita ini bukan hanya mencakup tentang kemakmuran ekonomi keluarga Ompi, tetapi juga menyoroti bagaimana tekanan sosial dan ambisi dari seorang ayah terhadap anaknya yang memengaruhi hubungan antara orang tua dan anak. Seperti itu, Ibu Eka. Dan ini juga banyak terjadi ya dalam kehidupan sekarang. Masih banyak sebenarnya orang tua yang menekan anaknya untuk mengikuti apa keinginan orang tuanya. Misalnya dalam hal cita-cita, misalnya orang tuanya mau anaknya itu menjadi dokter, padahal sebenarnya jika dilihat anaknya sebenarnya tidak ada minat dan bakat untuk menjadi dokter. Mungkin dia lebih berminat untuk menjadi seniman misalnya ya, tetapi karena dia harus mengikuti keinginan orang tuanya, akhirnya mau tidak mau dia mengikuti keinginan orang tuanya tersebut. Nah, hal ini sebenarnya dapat berimbas bisa jadi anaknya justru akan mengecewakan karena dia tidak serius untuk menjalani apa yang dia jalani, karena yang dia jalani bukan keinginan dia. Nah, hal ini kan seharusnya ada diskusi antara orang tua dan anak, apa yang menjadi keinginan anak, apa yang menjadi keinginan orang tua, kemudian mungkin bisa diambil jalan tengahnya seperti itu, Ibu Eka. Jadi harus berani, anaknya juga harus berani mengungkapkan apa keinginan dia, sehingga orang tuanya juga bisa tahu apa sebenarnya yang diingini oleh anaknya. Begitu, Ibu Eka. Jadi sebenarnya cerita Anak Kebanggaan ini, Bu Herni, walaupun mungkin sudah ditulis lama ya, tapi ternyata isu-isu yang ada di dalam itu masih relevan sampai sekarang begitu. Dan kita bisa lihat contoh nyatanya dalam kehidupan saya. Iya, betul Ibu Eka. Jadi ceritanya masih sangat relevan dengan kehidupan sekarang, Ibu Eka. Iya. Jadi mungkin sebelum kita mengakhiri siniar kita di hari ini ya Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan bagaimana sih penutup, atau mungkin Ibu memberikan penutup, atau mungkin
apa sih yang bisa kita petik dari cerita Anak Kebanggaan ini, pelajaran yang bisa kita ambil begitu Bu, silakan. Ya, baik Ibu Eka, sahabat bahasa, hal yang dilakukan oleh Ompi dalam cerita Anak Kebanggaan ini didorong oleh rasa sayang dan harapan yang begitu besar terhadap anaknya. Namun rupanya sang anak tidak dapat membalas kasih sayang orang tuanya, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua tidak pernah menjadi kenyataan. Nah, mungkin amanat yang bisa kita petik dari cerita ini, Ibu Eka, bahwa hendaknya kasih sayang orang tua kepada anak itu tidak hanya tidak sekadar memenuhi kebutuhan dari segi materi, tetapi juga seharusnya diiringi oleh bekal pendidikan budi pekerti, bekal pendidikan karakter. Selain itu, selain menyoroti orang tua juga sebenarnya memberikan pelajaran bahwa seorang anak seharusnya berbakti kepada orang tua. Jadi kita seharusnya tidak menyia-nyiakan pengorbanan orang tua. Apa yang orang tua telah korbankan untuk kita seharusnya kita hargai. Jadi kalaupun memang ada hal yang tidak sejalan dengan orang tua, sebaiknya itu dikomunikasikan sehingga tidak jalan sendiri. Seperti itu Ibu Eka, sahabat bahasa. Ya, sahabat bahasa, menarik sekali nih ya cerita Anak Kebanggaan dan pembahasan Ibu Herni terkait sinopsis cerita yang menunjukkan kebohongan-kebohongan yang akhirnya berujung pada tragedi yang dialami oleh keluarga itu sendiri. Kemudian juga tadi sudah digambarkan bagaimana sih lingkungan sosial, kemudian sosial budaya maupun sosial ekonomi yang ada dalam cerita Anak Kebanggaan ini. Mungkin dengan penjelasan Bu Herni tentang cerita Anak Kebanggaan ini, sahabat bahasa akhirnya bisa lebih tertarik nih untuk mengulas lebih dalam terkait cerita Anak Kebanggaan maupun karya-karya Nafis lainnya. Baik sahabat bahasa, mungkin kita sudah sampai di penghujung siniar kita kali ini ya Bu Herni ya. Iya. Tapi tidak usah kecewa, masih ada siniar-siniar berikutnya dengan topik-topik lain yang tidak kalah menarik dan dengan narasumber yang berbeda. Jadi sebelum saya tutup, mungkin saya berterima kasih kepada Bu Herni. Terima kasih banyak Bu sudah berbagi pengetahuan dengan kami hari ini. Sama-sama Ibu Eka. Iya. Mungkin demikian siniar kita hari ini, sahabat bahasa. Sampai jumpa dan amatom.